saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, mosi kita kali ini yaitu Dewan ini akan membuat standarisasi kelulusan SMA ketika sudah menguasai penggunaan teknologi seperti menggunakan Word, Microsoft, dan lain-lain. Karena masa depan butuh generasi yang siap secara digital. Untuk memahami mosi ini lebih dalam, mari kita lihat latar belakangnya. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan realita yang terjadi, banyak lulusan SMA yang belum mampu mengoperasikan aplikasi dasar seperti Word, Excel, PowerPoint, dan perangkat lunak lainnya yang kini menjadi standar dalam dunia kerja maupun perkuliahan. Ketiadaan kompetensi ini membuat mereka kesulitan beradaptasi dan memperlebar kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia nyata. Hal ini menjadi sinyal bahwa sistem pendidikan kita membutuhkan pembaruan. Ini menekan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari syarat kelulusan. Karena itu, kami mendukung mosi yang berbunyi, Dewan ini akan membuat standar kelulusan ketika sudah memasuki teknologi. Mosi ini bukan hanya realitas, tapi juga progresif dalam mempersiapkan generasi yang kompeten dan relevan di era digital. Adapun karakteristik yang akan kami bahas yaitu keterampilan teknologi. Perlu Dewan Juri ketahui, keterampilan teknologi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan alat, aplikasi, dan sistem berbagai teknologi untuk menyelesaikan tugas atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, maupun dunia kerja. Literasi digital. Dewan Juri, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan memahami informasi yang ada di dunia digital. Ini bukan hanya tentang bisa mengoperasikan teknologi, tetapi juga bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijak, efektif, dan aman. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang berjalan di dalam komputer, laptop, atau perangkat digital lainnya. Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Revolusi Industri 4.0 adalah era di mana teknologi canggih mengubah cara kita bekerja dan hidup. Society 5.0 adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi tapi tetap menaruh manusia sebagai pusatnya. Dewan Juri, mengapa hal ini perlu di sisi kami? Pertama, kita sedang hidup di tengah revolusi 4.0 dan sedang menuju Society 5.0 di mana penguasaan teknologi bukan sekadar nilai tambah melainkan modal utama untuk bertahan. Siswa yang tidak mampu menggunakan perangkat lunak dasar akan tersingkir dari dunia kerja dan pendidikan tinggi yang sangat digital. Kedua, kebutuhan dunia nyata. Di era digital ini, dunia kerja dan pengangguran tinggi menuntut keterampilan teknologi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Tanpa standarisasi, lulusan SMA bisa tertinggal dan tidak kompetitif. Dewan Juri yang terhormat, goals kami sederhana. Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap lulusan SMA tidak hanya cerdas secara teori, tetapi juga mampu menggunakan teknologi dasar yang relevan di dunia nyata. Kami ingin seluruh siswa Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai perangkat lunak penting. Dan kami percaya dengan standarisasi ini, pendidikan akan melahirkan generasi yang siap kerja, siap kuliah, dan siap menghadapi era digital yang terus berkembang. Dewan Juri yang terhormat, adapun status quo kami yaitu dikutip dari artikel di Kata Data yang menyatakan bahwa 51% lulusan SMA ke bawah memiliki skill literasi digital rendah, mencerminkan rendahnya penguasaan keterampilan teknologi dasar di kalangan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa standarisasi kelulusan berbasis teknologi, banyak siswa yang belum siap menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan di era digital ini. Nantinya tim kontra akan hadir dengan premis yang menyatakan bahwa standarisasi kelulusan berbasis teknologi tidak adil karena tiap siswa memiliki akses yang berbeda dengan teknologi. Namun, kami dari tim Pro berpendapat bahwa keterampilan teknologi adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh semua siswa agar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan tinggi. Kami memiliki 3 argumentasi pendukung yang mendukung standing position kami selaku tim Pro, yaitu pertama, keterampilan teknologi adalah kebutuhan dasar abad 21. Di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, hampir semua bagian pekerjaan dan pendidikan menuntut kemampuan menggunakan teknologi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Standarisasi kelulusan akan memastikan siswa benar-benar siap menghadapi tantangan zaman. Kedua, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan adanya standar kelulusan berbasis teknologi. Siswa sekolah baik di kota maupun daerah akan terdorong untuk memberikan pembelajaran teknologi secara merata sehingga tidak ada kesenjangan keterampilan digital antar siswa. Ketika tim kontra mengatakan bahwa standarisasi keterampilan teknologi tidak perlu karena tidak semua siswa punya akses yang sama, kami justru melihat tanpa standarisasi ini akan terjadi ketimpangan kemampuan digital antar siswa. Skenario itu buruknya adalah siswa akan lulus tanpa keterampilan teknologi dasar. Adapun pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim kontra yaitu 1. Bagaimana tim kontra dapat
dapat membuktikan bahwa lulusan SMA yang tidak menguasai teknologi tetap mampu bersaing di dunia kerja yang semakin digital. Dan yang kedua, bagaimana tim kontra bisa menjamin bahwa sistem pendidikan tanpa standarisasi teknologi tidak mampu mempersiapkan generasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih, saya bangga berada di pihak pro. Oke, pembicara pertama tim pro menghabiskan waktu 5 menit. Selanjutnya pembicara pertama tim kontra, kami persilahkan. Baik, perdebatan hari ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator, dan seluruh audiens yang telah hadir, dan tim lawan yang kami hormati. Pendidikan harus menjadi jembatan yang menghubungkan siswa dengan masa depan mereka. Namun, jembatan ini tidak boleh dibangun hanya berlandaskan satu ukuran, satu keterampilan tertentu. Kita tidak bisa mengukur kesiapan siswa di dunia nyata hanya dengan seberapa mahir mereka menggunakan teknologi tertentu. Dewan Juri akan memasuki latar belakang pada mosi kali ini. Yang pertama, kesenjangan akses terhadap teknologi di Indonesia. Masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil dan daerah fasilitas terbatas, yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, menjadikan penguasaan di rangkut teknologi seperti Microsoft Word, Excel sebagai syarat kelulusan dapat memperburuk ketimpangan pendidikan karena tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses perangkat tersebut. Lalu yang kedua, Dewan Juri, kesiapan infrastruktur belum memadai, yang artinya tidak semua sekolah siap untuk mengimplementasikan standar teknologi ini, baik dari segi fasilitas, pelatihan guru, maupun dengan dukungan infrastruktur. Bahkan, jika diterapkan, sistem pendidikan kita mungkin tidak siap untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada siswa di daerah dengan sumber daya terbatas. Dewan Juri, sebelum masuk ke ranah argumen utama saya akan menyebutkan poin-poin definisi pada mosi kali ini. Yaitu, tim kontra mendefinisikan mosi ini sebagai penghapusan keberagaman dalam pendidikan dengan menempatkan penguasaan teknologi sebagai satu-satunya indikator kelulusan. Mosi ini mengusulkan bahwa siswa SMA harus mencapai standar indikator kelulusan tertentu dalam kemampuan menggunakan perangkat teknologi dasar seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint sebagai syarat kelulusan mereka. Namun, menurut tim kontra, ini mengabaikan kebutuhan untuk menilai kompetisi yang lebih luas. Pendidikan harus berkembang untuk menilai keterampilan secara holistik dan mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta memecahkan permasalahan, bukan hanya mengandalkan keterampilan teknis yang bisa bervariasi antara individu dan sekolah. Lalu Dewan Juri akan menyebutkan poin-poin pada limitasi mosi kita kali ini. Yang pertama, ketimpangan akses ke teknologi, yaitu tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memadai untuk mengajarkan keterampilan teknologi dasar, terutama di daerah-daerah terpencil atau miskin. Yang kedua, kurangnya persiapan infrastruktur di beberapa sekolah, yaitu beberapa sekolah terutama di pedesaan belum memiliki infrastruktur yang memadai pengajaran teknologi secara efektif. Yang ketiga, tidak menghilangkan perkembangan teknologi yang cepat, yaitu teknologi berkembang dengan cepat dan keterampilan yang relevan hari ini mungkin tidak lagi relevan beberapa tahun. Mewajibkan penguasaan alat teknologi tertentu bisa menjadi masalah karena siswa mungkin akan lulus dengan keterampilan yang sudah ketinggalan zaman saat mereka memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lalu Dewan Juri ada juga satu skop pada mosi kita kali ini, yaitu satu, pendidikan di Indonesia sudah memiliki standar yang ada saat ini. Sistem pendidikan di Indonesia telah memiliki standar kelulusan yang mengukur berbagai aspek kompetensi seperti siswa, termasuk penggunaan teknologi sudah mulai diajarkan di sekolah, namun tidak seharusnya semua menjadi satu-satunya tolak ukur kelulusan. Menambah standar ini justru bisa mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Lalu yang kedua, Dewan Juri, teknologi tidak dapat dijadikan standar tunggal untuk kelulusan. Tidak semua siswa mengembangkan keterampilan yang sama dengan cara yang seragam. Lalu Dewan Juri akan masuk ke landasan argumen. Yang pertama, keberagaman tujuan dan jalur pendidikan siswa, yaitu setiap siswa memiliki tujuan yang berbeda setelah kelulusan SMA, baik itu melanjutkan ke perguruan tinggi, dunia kerja, dan jalur lainnya. Yang kedua, ketidakkemerataan akses dan infrastruktur. Akses terhadap teknologi di Indonesia masih sangat tidak merata di banyak daerah, terutama pedesaan dan daerah terpencil. Lalu yang ketiga, Dewan Juri, teknologi yang cepat berkembang dan ketinggalan zaman. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Apa yang relevan dari ini mungkin sudah tidak lagi relevan dalam beberapa tahun. Lalu Dewan Juri akan memasuki poin argumen. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi antar daerah. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menggunakan keterampilan teknologi, menjadikan pengusaha teknologi sebagai syarat kelulusan. Yang kedua, fokus terlalu sempit
pada keterampilan teknologi. Pendidikan harus mengembangkan berbagai keterampilan siswa termasuk pemikiran. Yang ketiga, keterampilan teknologi tidak menjamin kesiapan dunia kerja. Lalu ada juga solusi yang kami ingin sampaikan. Pendidikan berbasis keterampilan yang lebih luas. Fokus pendidikan harus pada pengembangan keterampilan yang lebih luas termasuk kemampuan berpikir analisis, pengelolaan emosi, dan keterampilan internasional. Kurikulum harus lebih beragam dan mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata, hanya keterampilan. Lalu ada juga beban pembuktian kepada untuk tim lawan, yaitu apakah yang relevan menjadi kemampuan teknologi sebagai salah satu standar kelulusan SMA secara nasional. Lalu yang kedua, apakah sistem pendidikan Indonesia mampu menerapkan standarisasi secara merata termasuk di daerah yang akses teknologinya terbatas. Sekian dari saya bangga menjadi kontra. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra. Kami persilahkan pembicara kedua tim pro. Dimulai saat Anda berbicara. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pro tetap mendukung mosi ini karena penguasaan teknologi dasar seperti Microsoft Word, Excel, dan perangkat lunak lainnya sudah menjadi kebutuhan minimal di dunia kerja dan pendidikan saat ini. Tidak semua siswa punya akses teknologi. Justru ini alasan standarisasi dibutuhkan. Tim kontra mungkin mengatakan bahwa banyak siswa di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar belum memiliki akses teknologi. Kami tidak menutup mata terhadap realita tersebut. Namun, justru dengan membuat penguasaan teknologi sebagai standar kelulusan, pemerintah terdorong untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan pilihan teknologi secara merata. Teknologi bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, tapi ini soal kesiapan hidup nyata. Kami tidak mengatakan teknologi satu-satunya ukuran, namun penguasaan dasar teknologi adalah bagian dari literasi abad ke-21. Sama seperti membaca dan menulis, menggunakan Word, Excel, dan Internet secara bijak adalah kompetensi dasar untuk bersaing di dunia nyata. Ini bukan sekedar nilai akademis, tapi bekal hidup. Instruksi. Silakan. Tim pro, bagaimana standar ini menciptakan kesejahteraan akses dan peluang, sedangkan standar ini tidak otomatis untuk menyamakan semua akses? Baik, saya akan jawab di argumentasi saya. Dewan juri yang terhormat, agar standarisasi ini berjalan adil, efektif, dan merata di seluruh Indonesia, kami dari tim pro mengusulkan mekanisme solusi. Yang pertama, ada integrasi materi teknologi dalam kurikulum wajib SMA. 2. Pelaksanaan uji kompetensi teknologi sebagai syarat kelulusan. 3. Pemerataan akses teknologi di sekolah. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pro percaya bahwa standarisasi kelulusan berbasis penguasaan teknologi adalah langkah penting untuk menyiapkan lulusan SMA yang relevan, kompeten, dan siap menghadapi dunia nyata. Dunia kerja dan pendidikan tinggi menuntut penguasaan teknologi dasar. Saat ini, hampir semua pekerjaan baik di sektor swasta, pemerintahan, maupun pendidikan menuntut kemampuan dasar seperti menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Tanpa penguasaan itu, lulusan SMA akan tertinggal dan sulit bersaing. Maka, standarisasi ini penting sebagai syarat minimum untuk memastikan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja atau kuliah. Meningkatnya daya saing dan kualitas lulusan SMA secara nasional. Dengan standarisasi yang jelas, sekolah di seluruh Indonesia akan terdorong untuk mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan teknologi. Hal ini menciptakan lulusan yang lebih merata dalam kualitas, tidak hanya unggul di kota besar, tapi juga dari daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dalam akses teknologi. Literasi teknologi adalah kebutuhan dasar abad 21, seperti halnya membaca dan berhitung. Penguasaan teknologi adalah bentuk literasi modern. Standarisasi ini bukan membebani siswa, melainkan mengakui kenyataan bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan harus dikuasai sejak dini demi produktivitas, efisiensi, dan kemajuan bangsa. Standarisasi kelulusan SMA berbasis penguasaan teknologi bukan hanya relevan, tapi esensial untuk menjamin kesiapan generasi muda menghadapi era digital. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan ketimpangan baru, kami ingin menekankan beberapa poin penting dalam solusi kami. Yang pertama, ada integrasi materi teknologi dalam kurikulum wajib SMA. 2. Pelaksanaan uji kompetensi teknologi sebagai syarat kelulusan. 3. Pemerataan akses teknologi di sekolah. Dengan pendekatan yang bertahap, adil, fleksibel, dan membina kebijakan ini bukan sekedar target kelulusan, melainkan alat untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan digital secara konkret dan merata. Dewan juri yang terhormat, kami tegaskan kembali, saat ini hampir semua pekerjaan baik di sektor swasta, pemerintahan, maupun pendidikan menuntut kemampuan dasar.
Apakah menurut Anda adil untuk menilai kelulusan hanya berdasarkan penguasaan aplikasi tertentu seperti Microsoft Word, padahal banyak siswa yang mungkin lebih membutuhkan keterampilan yang lebih relevan dengan tujuan pendidikan atau karir mereka, seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, atau pemecahan masalah? Habis. Adil, karena ini berguna untuk bekal mereka di masa depan, karena teknologi itu sangat penting di masa depan. Saat ini, hampir semua pekerjaan baik di sektor swasta, pemerintahan maupun pendidikan menuntut kemampuan dasar seperti menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Tanpa penguasaan itu, kami akan menjawab instruksi yang tadi. Dewan juri yang terhormat, untuk kesiapan siswa, tidak harus membeli alat elektronik karena sudah difasilitasi oleh sekolah dan pemerintah. Terima kasih. Saya bangga berada di pihak pro. Pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 35 detik. Kami persilahkan pembicara kedua tim kontra membangun argumen, dimulai dalam seketika Anda berbicara. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Saya akan menjawab beban pembuktian dari tim pro. Tim pro mengatakan bahwa standarisasi akan menjamin pemerataan akses teknologi. Namun itu justru mengakui bahwa kebijakan yang hanya bisa berjalan ideal jika kita kondisi sudah merata. Padahal kenyataannya belum. Akibatnya, siswa di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu justru akan menjadi korban dari sistem ini, bukan terbantu. Dialah gagal lulus hanya karena faktor akses. Baik, tim pro mengatakan, saya akan memilih tim pro. Tim pro mengatakan bahwa standarisasi ini akan meningkatkan daya saing lulusan SMA di dunia kerja. Kami tidak menolak pentingnya teknologi, tapi daya saing bukan hanya soal Word dan Excel. Dunia kerja butuh sikap kerja, komunikasi karakter, dan keterampilan lintas bidang. Kalau kita hanya berfokus pada satu indikator teknologi dasar sebagai syarat kelulusan, maka kita menyederhanakan kompleksitas kesiapan kerja. Baik, Dewan Juri, sebagai pembicara kedua dari tim pro, saya akan memperkuat posisi kami dengan menyoroti beberapa aspek. Catat Dewan Juri, 1. Kesenjangan akses teknologi antar daerah. Di kota besar, sekolah biasanya sudah memiliki akses komputer, jaringan internet stabil, bahkan perangkat pendukung seperti proyektor dan printer. Tetapi di daerah 3T terima kasih saudaraku. Tapi di daerah 3T terdepan terluas tertinggal, banyak sekolah masih kekurangan komputer, bahkan ada yang tidak punya listrik 24 jam penuh. Seperti beberapa daerah di Papua, NTT, sekolah masih menggunakan sistem manual dan pembelajaran berbasis kertas karena tidak ada akses ke perangkat digital. Interupsi. Tidak, terima kasih saudaraku. 2. Fokus yang terlalu sempit pada keterampilan teknologi. Fokus yang terlalu sempit pada keterampilan teknologi seperti Microsoft Word, Excel. Silakan. Excel atau PowerPoint beresiko mengendalikan makna dan tujuan mahir mereka menggunakan perangkat lunak. Maka kita gagal mengakui keberagaman bakat, potensi, dan latar belakang mereka. Oleh karena itu, Dewan Juri kami menekankan bahwa menjadikan penguasaan teknologi sebagai standar hingga kelulusan SMA adalah langkah yang terburu-buru dan terlalu menyederhanakan kompleksitas dunia pendidikan. Jika benar kita ingin menciptakan generasi yang kompeten, tangguh, dan siap bersaing di masa depan, maka kita harus memberikan ruang belajar yang lebih luas daripada sekedar teknologi. 2. Keterampilan terpusatnya tidak menjamin. Silakan. Baik, jika standarisasi tidak diberlakukan, lalu bagaimana cara efektif memastikan semua siswa mendapatkan keterampilan teknologi secara merata? Jawaban instruksinya ada dalam argumen saya. Keterampilan teknologi tidak menjamin kesiapan dunia kerja. Memang benar bahwa keterampilan teknologi adalah komponen penting dunia kerja sangat kompleks dan menuntut berbagai macam keterampilan. Keterampilan teknis seperti mengoperasikan perangkat lunak mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaan jangka panjang. 3. Baik, Dewan Juri, saya akan menyebutkan beberapa data dan faktanya. 1. Kesenjangan akses teknologi antar daerah. Menurut BPS tahun 2020, 32% rumah tangga di Indonesia yang tertinggal dari Silakan. Jika akses teknologi jadi kendala, bukankah justru alasan kuat mengapa standarisasi dibutuhkan agar pemerintah terdorong untuk meratakan fasilitas? Instruksi ini akan saya jawab di akhir argumen. 32% rumah tangga di Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan tidak memiliki akses internet. Di sisi lain, di perkotaan 98% rumah tangga telah memiliki
akses internet. Dua fokus yang terlalu sempit pada keterampilan teknologi. Sebuah studi oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa 61% pekerja yang dipromosikan menjadi manajer atau mengambil peran kepemimpinan yang lebih diperlukan keterampilan manajerial dan komunikasi dibandingkan keterampilan teknologi. 3. Keterampilan teknologi tidak menjamin kesiapan di dunia kerja. Menurut laporan Gartner 2020, lebih dari 50% keterampilan yang relevan dalam pekerjaan hari ini kemungkinan Bukankah justru tanpa standarisasi tidak ada dorongan nyata bagi sekolah dan pemerintah untuk serius membekali siswa dengan keterampilan teknologi dasar? Baik, ini akan saya jawab di akhir argumen. Kemungkinan besar akan berubah dalam 3-5 tahun ke depan. Jadi menguasai satu perangkat lunak atau aplikasi pada saat kelulusan belum tentu menjamin keterampilan tersebut akan relevan di dunia kerja jangka panjang. Skenario terburuk ini memang nyata, dan kalau kita harus mengabaikan kesenjangan akses teknologi terlalu fokus pada keterampilan teknologi sebagai jaminan kesiapan kerja, kita akan menciptakan generasi yang tidak siap dengan durasi kerja yang sebenarnya. Namun solusi kita jelas, pemerataan akses teknologi di seluruh Indonesia, pendidikan yang mengajarkan keterampilan holistik termasuk komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, Dewan Juri, dengan solusi-solusi ini kita bisa mengubah skenario terburuk menjadi kesempatan bagi setiap anak di Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai pembicara kedua dari tim kontra, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa standar kelulusan berbasis teknologi tanpa mempertimbangkan akses yang adil, keberagaman, keterampilan, dan kesiapan dunia kerja yang lebih luas adalah langkah yang salah. Baik, saya akan menjawab instruksi. Justru standarisasi inilah yang akan mendorong pemerataan. Jika kelulusan ditentukan juga oleh penguasaan teknologi, maka pemerintah harus memperhatikan dan membenahi akses di seluruh daerah agar tidak ada yang tertinggal. Terima kasih. Oke, pembicara kedua tim kontra menghabiskan waktu 5 menit. Guys, sebisa mungkin jangan spam interupsi. Waktu interval itu sebanyak 20 detik. Dan juga ketika teman kalian berargumen, sebisa mungkin mic-nya dimatikan supaya tidak terjadi kebisingan. Oke, terima kasih. Kami persilahkan pada pembicara ketiga tim pro, dimulai saat Anda berbicara. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim kota mengatakan bahwa keterampilan teknologi tidak penting untuk menentukan kelulusan. Kami rasa argumen dari tim kontra itu tidak relevan. Kenapa? Karena yang terjadi saat ini keterampilan teknologi sangat penting di dunia yang serba digital. Seperti contohnya pekerjaan menjadi guru, itu harus menguasai seperti Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, saya akan lanjutkan kepada argumen saya. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini perlu diperhatikan masalah utama yang ingin kami selesaikan adalah rendahnya literasi dan keterampilan teknologi siswa yang khususnya di siswa SMA. Dikutip dari indonesia.co.id, Indonesia hanya 30% saja yang mampu dengan keterampilan teknologi. Bahkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia contohnya, dia mencapai 90-92%. Di tengah era revolusi software sudah menjadi kebutuhan mendasar, bukan lagi keahlian tambahan. Tanpa standarisasi akan terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dikutip dari detik.com tahun 2022, pada survei BPS Badan Pusat Statistik, sebanyak 8,43% siswa SMA di industri yang lulus masuk langsung ke dunia kerja. Dari sinilah kita bisa melihat keterampilan teknologi bagi siswa itu sangat penting bagi bekal mereka yang ingin masuk ke dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, standarisasi bukan hanya soal kesiapan teknik menggunakan perangkat lunak, tetapi juga membentuk pola pikir adaptif dan kompetitif. Ketika siswa dibiasakan menggunakan teknologi sejak SMA, mereka lebih siap menyerap pendidikan tinggi yang saat ini juga berbasis di teknologi. Ini akan mengurangi GAP atau kesenjangan belajar, meningkatkan daya saing lulusan, serta mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Jika tidak distandarisasi, maka siswa yang berasal dari sekolah unggulan atau daerah yang maju saja yang akan siap menghadapi tantangan era digital, dan kesenjangan ini akan terus melebar. Dewan Juri yang terhormat, standarisasi juga membantu mempercepat transisi pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Siswa yang sudah Apakah Anda tidak khawatir bahwa tanpa standar
kelulusan berbasis teknologi, kita akan mempersiapkan siswa untuk tertinggal di dunia yang semakin bergantung pada kemampuan digital. Dewan Juri yang terhormat, mempunyai keterampilan teknologi itu akan menjadikan bekal menjadikan bekal siswa SMA itu yang siap bekerja, dan itu juga bakal berguna ke jenjang yang lebih tinggi, karena di era sekarang digital tidak ada pekerja yang tidak menggunakan teknologi. Saya akan lanjut. Siswa yang sudah terbiasa menggunakan teknologi akan lebih mudah mengikuti sistem kuliah daring, pelatihan kerja, atau bahkan beradaptasi di lingkungan yang serba digital ini. Bukan hanya soal teknis, tetapi soal menciptakan generasi muda yang adaptif, solutif, dan mampu bersaing di dunia yang terus berubah. Dewan Juri yang terhormat, dalam realistis yang semakin terdigitalisasi, keterampilan sosial bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Menstandarkan keterampilan ini di tingkat SMA bukan hanya tentang mengajarkan siswa menggunakan komputer, tapi tentang memberikan mereka bekal untuk hidup bersaing di dunia nyata. Tanpa standarisasi, sistem pendidikan kita akan menciptakan ketimpangan yang merugikan generasi muda. Namun dengan standarisasi, kita tidak hanya menyeratakan kesempatan, tapi juga mengangkat daya saing nasional di level global. Maka dari itu, Dewan Juri memperjuangkan standarisasi keterampilan teknologi bukan hanya semua argumen kebijakan. Ini adalah bentuk keadilan pendidikan dan investasi masa depan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat penegasan argumen kami yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, keterampilan teknologi adalah kebutuhan dasar di era digital, bukan lagi nilai tambahan. Artinya kemampuan menggunakan Excel, PowerPoint, instruksi. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa keterampilan teknologi yang diajarkan saat ini akan tetap relevan di masa depan? Apakah Anda tidak khawatir siswa akan lulus dengan keterampilan yang sudah ketinggalan zaman? Dewan Juri yang terhormat, kita melihat di masa depan, kita melihat di masa kini. Guru saja dia harus menguasai Excel, Microsoft Word. Kenapa? Di era digital. Yang kedua, standarisasi menjadi solusi konkret untuk mengatasi learning gap antara siswa dari latar belakang berbeda. Tidak sama siswa punya akses teknologi. Standarisasi berfungsi untuk menyamaratakan target kemampuan yang harus dimiliki. Yang ketiga, tanpa standarisasi, ketimpangan akses teknologi akan menciptakan ketidakadilan dan struktural dalam pendidikan. Jika ada tolak ukur yang disepakati, siswa dari daerah maju akan terus unggul, sedangkan siswa yang dari daerah akan semakin tertinggal. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bercermin dengan negara Korea. Korea sekarang berhasil integrasi teknologi secara sistematis dalam pendidikan. Sejak tingkat dasar sudah diajarkan. Diperkenalkan hasilnya siswa Korea Selatan itu unggul dalam pendidikan dan juga teknologi. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa kita bisa mengikuti dalam perkembangan era digital ini. Kita bisa mengikuti untuk terus belajar keterampilan teknologi. Semoga menjadi tim pro. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga tim pro. Menyisakan waktu 5 detik. Saya persilahkan kepada pembicara ketiga tim kontra. Dimulai saat Anda berbicara. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Saya akan membidas dari tim lawan. Mereka mengatakan ini menciptakan kesetaraan akses dan peluang. Sadari Dewan Juri, standar ini tidak memiliki otomatis menyamakan akses. Justru tanpa instruktur yang merata, standar ini menciptakan eliminasi sistematik. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, saya di sini untuk membantah argumen tim pro sekaligus menguatkan posisi kami bahwa masih ini belum tepat untuk diterapkan saat ini. Tim pro berargumen bahwa teknologi sudah jadi kebutuhan dasar. Kami tidak menolak pentingnya teknologi, tapi menjadikannya syarat kelulusan adalah langkah yang terburu-buru. Solusi yang lebih bijak adalah memperkuat pendidikan teknologinya dulu, bukan langsung menjadikannya standar penentu kelulusan. Tim pro menyebut bahwa penguasaan teknologi tidak memberatkan. Faktanya tidak semua siswa punya perangkat sendiri, dan banyak sekolah pun masih kekurangan sarana. Tidak saudaraku. Dan banyak sekolah pun masih kekurangan sarana. Kalau akses fasilitas belum setara, maka standarisasi ini hanya akan memperlebar jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia. Jadi daripada terburu-buru membuat standarisasi yang bisa berdampak tidak adil, kami percaya langkah yang lebih bijak adalah memperkuat kondisi terlebih dahulu, akses, pelatihan, dan fasilitas sebelum membuatnya menjadi itu kelulusan. Tidak saudaraku?
teknologi adalah langkah penting dan relevan untuk pendidikan masa kini. Pertama, kita hidup di era digital, hampir semua pekerjaan dan jejak pendidikan tinggi kini menuntut keterampilan dasar seperti mengetik dokumen, membuat presentasi, atau mengelola data sederhana. Jika kelulusan SMA tidak dibekali kemampuan ini secara standar, maka mereka akan silakan saudaraku. Kamu tadi mengatakan bahwa keterampilan teknologi itu tidak harus menjadi standar kelulusan. Terus bagaimana dengan anak muda atau anak SMA yang ingin lulus dan ingin langsung kerja? Karena apa? Di era digital sekarang itu harus menggunakan keterampilan teknologi. Baik, saya akan menjawab interupsi saudara. Ini memastikan kesiapan lulus SMA untuk kuliah. Kesiapan kuliah itu multidimensi, kemampuan berpikir kritis, akademik, adaptasi, bukan cuma soal bisa buka Word atau Excel. Lagi pula banyak universitas pun punya pelatihan digital keseharian. Ketiga, justru standarisasi inilah yang akan mendorong pemerataan. Jika kelulusan ditentukan juga oleh penguasaan teknologi, maka pemerintah harus memperhatikan dan membenahi akses di seluruh daerah agar tidak ada yang tertinggal. Kami percaya bahwa lulusan SMA bukan hanya harus cerdas secara akademis, tapi juga sikap menghadapi dunia nyata, dan penguasaan teknologi adalah kunci utama untuk itu. Dewan juri yang terhormat, setelah mendengar seluruh argumen kami dari tim kontra tetap teguh menolak mosi ini. Kami sepakat bahwa teknologi penting, tapi menjadikannya syarat kelulusan SMA saat itu justru akan menciptakan ketidakpastian. Kenapa? Ketidakpastian baru. Kenapa? Karena tidak semua sekolah punya fasilitas dan tidak semua daerah siap. Kami tidak menolak penguasaan teknologi, tapi kami menolak cara yang memaksa dan tidak realistis. Maka kami tegaskan menolak mosi ini bukan berarti melawan kemajuan, tapi justru bentuk keberpihakan pada keadilan pendidikan untuk semua. Sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, saya ingin menegaskan kembali bahwa mosi ini belum layak untuk diterapkan dalam kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pertama, kami tidak menolak pentingnya penguasaan teknologi, tapi menjadikannya sebagai syarat kelulusan di tengah ketimpangan akses dan fasilitas adalah kebijakan yang tidak adil. Hal ini justru akan memperlebar kesenjangan, bukan menyelesaikannya. Kedua, tim pro terlalu fokus pada tujuan ideal, tapi mengabaikan realita di lapangan. Banyak sekolah belum siap secara instruktur dan tidak semua memiliki perangkat akses internet yang memadai. Dewan juri yang terhormat, kami tidak hanya menolak mosi ini, tetapi juga ingin menawarkan solusi konkret. Solusi yang tepat bukan standarisasi yang memaksa, melainkan persiapan yang menyeluruh, peningkatan fasilitas, pelatihan guru dan kurikulum yang bertahap. Baru setelah itu kita bisa bicara soal standarisasi. Pertama, integrasi bertahap dalam kurikulum. Daripada menjadikannya syarat kelulusan, keterampilan teknologi bisa dimasukkan secara bertahap ke dalam mata pelajaran atau proyek sekolah. Kemudian, pelatihan guru dan tenaga pendidik sebelum mewajibkan siswa menguasai teknologi, guru juga harus diberikan pelatihan intensif agar mampu mengajar keterampilan digital secara efektif. Dan terakhir, pemerataan fasilitas teknologi, fokus utama harus pada pemerataan instruktur, komputer, internet, dan listrik. Pembicara ketiga tim kontra menggunakan waktu 5 menit. Selanjutnya reply speech kepada tim kontra, kami persilahkan 2 menit ketika Anda berbicara. Reply speech akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami dari tim kontra percaya bahwa kebijakan Dewan ini yang mengharuskan penguasaan teknologi seperti Microsoft Word dan aplikasi lainnya sebagai syarat kelulusan SMA seharusnya masih ini menjadi kemenangan dari tim kami, dan ada beberapa aspek penting yang mendasari pandangan kami. 1. Penguasaan teknologi memang penting, tetapi kita harus ingat bahwa setiap siswa memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda. Dengan menetapkan standar ini sebagai syarat kelulusan, kita justru beresiko menciptakan tekanan yang tidak adil bagi siswa yang mungkin belum sepenuhnya siap atau memiliki keterbatasan
Oleh karena itu, seharusnya debat pada hari ini layak menjadi tim kontra dan tim pro tidak menjawab dua beban pembuktian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim kontra telah menyampaikan reply speech-nya. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan reply speech-nya, dimulai saat Anda berbicara. Reply speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, hari ini kami menunjukkan bahwa keterampilan teknologi bukan sekedar tambahan, melainkan kebutuhan utama bagi lulusan SMA untuk menghadapi dunia kerja dan pendidikan tinggi. Kami hadir dengan langkah konkret, sementara tim kontra terlalu optimis bahwa sistem saat ini sudah cukup. Kami justru menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang tegas, kesenjangan digital akan terus terjadi. Tim kami hadir dengan realita konkret bahwa data dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jutaan angkatan kerja muda masih minim keterampilan digital. Banyak lulusan SMA bahkan tidak bisa membuat CV di Microsoft Word atau mengisi data dengan Excel. Ini fakta yang terjadi di lapangan, bukan sekadar asumsi. Kami juga hadir dengan solusi agar standarisasi ini berjalan adil, efektif, dan merata di seluruh Indonesia, yaitu integrasi materi teknologi dalam kurikulum wajib SMA, pelaksanaan uji kompetensi teknologi sebagai syarat kelulusan dan pemerataan akses teknologi di sekolah. Kami tidak ingin siswa lulus tanpa arah. Kami ingin mereka siap dan kami mendukung mosi ini sebagai langkah maju. Standarisasi hari ini, kesiapan masa depan esok. Dewan juri yang terhormat, mengapa tim pro penting untuk memenangkan pertandingan kali ini? Karena kami menjawab semua interupsi mereka tanpa menolaknya. Dan mengapa mereka tidak layak memenangkan perdebatan kali ini? Karena tim kami memberikan 4 interupsi, tapi sayangnya tim kontra hanya menjawab 1 dari 3 interupsi kami dan mereka mengingkari perkataannya. Kalau mereka ingin menjawab semuanya jangkir argumen, dan mereka lebih dari 3 kali menolak interupsi kami, dan itu sudah melewati batas interupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim pro. Sebuah perdebatan yang sangat hebat. Mari kita beri aplaus kepada kedua tim. Selanjutnya kami menyerahkan kepada Dewan Juri untuk mengevaluasi kedua tim pada match kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan yang sangat keren kepada kedua tim. Saya ucapkan selamat kepada kelas 10-7 dan 10-6 telah masuk ke babak 8 besar. Nah, evaluasi saya itu dari tim pro dulu. Pertama, dari P1 pihak pro seharusnya dari tadi menjelaskan karakterisasi dari standarisasi itu seperti apa. Standarisasi yang diinginkan itu seperti apa. Seharusnya juga dari tadi kalian menjelaskan apakah kalian akan melakukan standarisasi secara terus-menerus atau standarisasi hanya dilakukan dalam jangkauan waktu pertahunan saja. Nah, di situ juga harusnya kalian menjelaskan bagaimana sih tujuan dari kalian memberlakukan standarisasi ini. Apa sih manfaat dari standarisasi ini? Dan juga kalian menjelaskan apa mekanisme dari elaborasi ini. Di dalam urgensinya tidak ada ketimpangan misalnya. Dan juga sedari tadi interupsi dari P1 juga menjelaskan tentang apa cara yang seharusnya dari P1 juga menginterupsi apa sih cara yang lebih efektif untuk melakukan standarisasi yang lebih baik itu seperti apa. Nah, kalian juga telah menjelaskan misalnya menggunakan teknologi secara profesional yang akan menghadapi era 5.0 atau tingginya angka pengangguran karena tidak mengetahui bagaimana penggunaan teknologi Word misalnya. Goalsnya juga dari pihak pro itu sangat jelas, yaitu ingin anak-anak SMA menguasai perangkat lunak. Namun pertanyaannya, apakah anak SMA yang lulus dari sekolahnya mereka akan melakukan
pekerjaan dari Word misalnya. Kan anak-anak SMA itu bisa saja terbilang mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Nah, dari cita-cita yang berbeda mereka itu, mereka memiliki tujuan yang berbeda, mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Nah, seharusnya pihak kontra sedari tadi menjelaskan akan hal itu. Sedari tadi juga P1 dari pihak kontra juga telah membidas apa mekanisme dari pihak pro untuk membuat dan merancang hal ini. Itu sangat benar sekali dan juga